Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokan dulu, sahabat-sahabat. Kita harus santai, santai dan santai. Ya, dari pembahasan yang lalu kita sudah membahas untuk memperkuat konsep-konsep tentang jika Allah bertemu dengan Allah. Ya, kita juga lagi mencari tambahan-tambahan lagi untuk yang memperkuat pertemuan dengan Allah. Saya berpikir jangan hanya satu ayat aja. Apakah memang ada ayat-ayat yang lain yang kira-kira bisa memperkuat tentang konsep pertemuan dengan Allah ini? Ya, dengan yang begini ini akhirnya saya kembali baca Al-Quran. Yang dulu lumayan malas saya baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran lagi. Katanya membaca Al-Quran kalau angen-angen makna itu kan ada obat. Tombo ati kok ana 5 warnane, maca Al-Quran angen-angen sak maknane. Ya iki karo angen-angen titik-titik dadi obat hati. Tapi ini bukan, kita bicarakan bukan obatnya hati, tapi kita membicarakan konsep yang lalu yang sudah terterangkan. Ya sebisa saya nerangkan ya berdasarkan pemahaman saya. Mudah-mudahan pemahaman saya ini juga lebih mudah dipahami oleh orang. Kalau nggak mudah ya permudah sendiri. Menurut saya ini sudah mudah, tapi kalau dipermudah malah bagus, malah nanti ada masukan-masukan buat saya untuk lebih kuat. Saya juga akan senang. Maaf, saya harus merokok karena membuat saya lebih tenang lagi. Lama tidak menghadapi kamera. Tapi ini karena di rumah sendiri. Ya, jadi gak grogi, semelo eme wong titik, ya hanya sedikit orang yang ikut. Kan ini kan masa-masa corona, gak mungkin saya ada di sebuah pengajian. Nanti saya gak patuh pemerintah lagi. Ini maaf, tapi saya juga gak bawa apa itu namanya, masker. Kan di rumah gak keluar-keluar. Masa kira-kira saya ngomong begini ketika channel ini dibuka, kalau saya kena COVID, kamu kena COVID juga. Duh, ngapain kita ngomong COVID? Ya udah, ini urusan pemerintah, tapi urusan kita juga. Yang penting saya juga patuh kok. Tetap di rumah aja. Nah, sebelum saya teruskan ke satu ayat lain yang memperkuat, ini bisa kalian buka di surat Al-Ankabut, berarti surat ke-29 ya, ayat yang terakhir, yang 69. Sudah dibuka semua sahabat-sahabat? Saya tunggu kalian untuk membuka ayat. Saya tunggu. Atau sebelumnya disediakan Al-Quran dulu, ada kopi, ada air putih, ada camilan. Kalau saya nggak bawa camilan karena saya nggak bawa gigi ompong. Nah kalau mau makan nggak bisa ini. Loh, ngelantur lagi. Ya, sebelum saya baca satu ayat di surah Al-Ankabut ayat
69 ini biasanya orang-orang itu takut melakukan satu perjalanan menuju Tuhan. Takut jangan-jangan yang ditemui setan lagi. Sebagaimana ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu perjalanannya juga kan ditemui setan. Ini seorang syekh. Nah, ini kan membuat kita takut gara-gara dapat informasi seperti itu. Takut melakukan satu perjalanan, takut-takut yang ditemui itu adalah setan. Mestinya kan ada satu ayat-ayat yang memperkuat kira-kira pertemuan itu memang jaminan dari Tuhan, bukan setan. Yang ditemui bukan ketemu setan, tapi ada jaminan dari Tuhan, nggak bakal setan yang menemuinya. Makanya saya mencoba mencari ayat itu. Kadang-kadang pengalaman pendahulu kita kan juga menakuti kita. Apalagi itu sering digembor-gemborkan sama orang. Imam Ghazali itu siapa? Siapa itu? Saya Abdul Qadir Jailani aja sulit ketemu, ditemu setan. Itu wali kutub loh. Itu perjalanannya ketemu setan. Tapi sayangnya kenapa perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketemu Tuhan jarang diberitakan? Mestinya kan harus diberitakan kalau kita fair. Mestinya. Tapi ya sudahlah. Saya sendiri juga malas baca kitab. Mungkin kalau sahabat-sahabat bisa membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani juga ditemui oleh Tuhan. Saya orangnya bukan ahli kitab, bukan ahli Al-Quran. Ya, saya mencari Al-Quran yang kira-kira yang bisa menyederhanakan hidup saya. Kan ini kan pedoman. Ya, saya mencoba mencari pedoman hidup di Al-Quran ini. Kali aja ada bahasanya Tuhan yang lalu-lalu itu bisa menasihati diri saya. Saya katakan lalu-lalu soalnya itu turunnya pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kesini kan sudah lalu banget. Makanya saya katakan lalu-lalu. Jangan salah paham, jangan salah tafsir. Orang-orang biasanya suka salah tafsir. Soalnya yang dibaca adalah tafsir. Kira-kira. Maaf, tidak untuk menyinggung. Kali aja ini menjadi bahan perenungan. Oke, saya kepingin tahu apakah di dalam Al-Quran ini ada jaminan Tuhan untuk menuju ke Tuhan benar-benar itu selamat dan bukan setan yang kita hadapi. Itu saya mencoba cari. Ketemu deh di surat yang ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bener enggak ya bacaan saya? Ya, saya anggap bener menurut saya. Oke, saya artikan walladzina jahadu. Walladzina lan wong-wong jahadu kang padha temen-temen sapa alladzina fina ing dalem kami. Ingsun Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum. Mongko nyekti temen-temen nuduhake sapa ingsun hum ing alladzina. Hum ing ala hum lupa lanahdiyannahum mongko nyekti temen-temen nuduhake sapa ingsun hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lan teman-teman sapa Allah Ta'ala lama'al muhsinin iku nyekti
bareng-bareng karo wong kang nglakoni kaapian. Iku gayane pondok pesantren tapi aduh salah kabeh, mbuh bener mbok enggak. Tapi diartikan bahasa Indonesia. Diartikan dengan pakai bahasa Indonesia. Kalau saya artikan bahasa Indonesia, artinya begini. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang sungguh-sungguh fina menuju kami siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, lanahdiyannahum, maka kami pasti menunjukkan ya kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Oke, kita kaji satu persatu. Kalau saya mengartikan di sini jahadu itu sungguh-sungguh, ya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi di sini dikasih mencari keridhaan, padahal bahasa Arabnya nggak ada bahasa ridho di sini. Yang ada walladzina jahadu fina. Coba ini kita ilustrasikan. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju kami Allah Ta'ala. Orang itu sungguh-sungguh. Kita tanamkan sungguh-sungguh menuju ke sana. Dan bukti kita sungguh-sungguh, kamu harus meyakini langit itu ada Sabtuju. Kamu yakini kamu dikasih kemampuan untuk sampai ke sana. Asalkan kamu sungguh-sungguh. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju kami yang kuasa. Kata yang kuasa bilang apa? Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kami menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, kalau ini ilmu bahasa Arab, konon ceritanya subulana itu kan jamak taksir. Ya, jamak taksir, jamak yang tidak ada pakemnya. Jamak yang tidak ada pakemnya, kecuali jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, itu kan jelas. Ketika marfu, kalau jamak mudzakkar salim berbunyi mu'minuna. Nah, itu kan jamak mudzakkar salim. Kalau marfu, ya, kalau mansub majrur. Mbah, bahasa apa iki? Terus kata gawe ilmu-ilmu ngono. Wis penting iki. Yang penting ini, subulana, jamak taksir yang enggak ada pakemnya. Dari sini ya, saya memahami bahwa untuk menuju ke Tuhan, Tuhan memastikan kamu akan dikasih jalan sampai kepada sana. Asalkan sungguh-sungguh menuju ke yang kuasa. Dan di sini ada lam takkid, ada nun takkid, penguat. Ini berarti Allah Ta'ala tidak main-main dengan bahasa ini. Berarti Allah Ta'ala memberikan jaminan bahwa kita tidak akan ketemu setan. Dari ayat ini. Kalau kita ketemu setan, ya kita tuntut Allah Ta'ala dengan firman ini. Kenapa sampai setan yang ditemui? Ini sudah ada kepastian dari Tuhan. Jangan takut saudara-saudaraku. Kalau engkau sungguh-sungguh menuju Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Ada jamak taksir, artinya siapa aja di sini. Jadi kalau saya lihat, kalau ini jamak taksir, Allah Ta'ala menggunakan kata-kata jamaknya jamak taksir, berarti di sini ada satu pelajaran buat kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu siapapun boleh. Jalannya dengan macam-macam boleh, nggak mesti dengan satu jalan. Artinya apa? Kita yang beragama Islam nggak perlu menyalahkan orang-orang lain. Nggak perlu. Asalkan dia menuju kepada Tuhan, ya sudah. Itu pakai jamak taksir kok. Nggak pakai jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Berarti yang bisa saya ambil, siapapun asalkan sungguh-sungguh ketemu Allah Ta'ala dengan pakai jalan apapun, nanti akan diberi jalan sama Allah Ta'ala. Dan pasti dikasih jalan sama Allah Ta'ala. Orang yang menuju Allah Ta'ala, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang baik. Makanya ditutup dengan satu bahasa, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Siapapun yang menuju Tuhan, termasuk orang
yang berbuat baik. Ketika kamu sudah menuju ke Tuhan, Allah Ta'ala bersama kamu, maka kamu akan dibantu sama Allah Ta'ala untuk sampai kepadanya. Sahabat, apakah ini bisa sahabat terima? Kalau bisa menerima, berarti sahabat dapat hidayah dari Tuhan. Harapannya sahabat nanti bisa dikasih kemampuan untuk ketemu Tuhan, tidak hanya menyembah sebuah nama, tapi menyembah pemilik nama. Ayo kita matangkan diri kita sungguh-sungguh betul menuju ke yang kuasa. Apa yang saya sampaikan ini kan juga untuk memperbaiki hubungan sahabat dengan Tuhan. Dan ini saya sampaikan pemahaman saya. Mudah-mudahan pemahaman saya ini bisa diterima. Kalau toh nggak diterima, saya suka kok sharing. Saya suka diingatkan. Ikhtilaful ulama'i rahmatun. Ayo kita sharing. Kalau ada satu perbedaan, ayo kita cari titik temu. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah rahmat. Sahabat, saya menyampaikan ini dengan sebuah ketulusan. Walaupun orang bilang, kalau ada orang bilang tulus, maka dikatakan tidak tulus. Tapi rasakan rasa saya yang sekarang ini yang lagi melihat saya. Apakah saya tulus atau tidak? Tapi saya menyampaikan ini karena saya sayang kepada sahabat-sahabat semua. Saya kepingin sahabat-sahabat semua terhubung dengan Tuhan. Dasarnya sudah ada di Al-Quran. Kalau toh nanti kepingin yang lebih jelas tentang dalil-dalilnya, nanti akan coba saya cari lagi. Sahabat-sahabat semua, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Minimal saya akan menyadarkan diri saya bahwa pertemuan itu ketika kita ada di dunia. Karena perintah sholat itu ada di dunia, maka pertemuan harusnya ada di dunia. Jangan sampai kita masuk di kategori firman-Nya Allah yang berbunyi wailul lil musholin. Celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat itu juga bisa celaka. Orang sholat yang celaka yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Kalau sahabat tidak pernah ketemu dengan Tuhan, kira-kira lalai tidak? Ayo kita sungguh-sungguh menuju Tuhan. Ini sudah ada jaminan dari Tuhan. Kita tidak akan disesatkan sama yang kuasa, akan ditunjukkan jalan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh. Saya tidak akan ngasih kata-kata yang banyak, nggak mencoba melebarkan, cukup sedikit aja. Ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk sahabat, minimal mengingatkan saya sendiri, sahabat. Kurang lebihnya, kalau kurang yang dilebihkan, kalau lebih ya dikurangkan sampai ke khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang ada di tengah-tengah. Salam perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.